Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul dalam ibadah online di hari Minggu yang indah ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama sebagai berikut. Setelah ibadah online pada pagi hari ini, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu untuk kelas babies yang dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Setelah itu ada ibadah sekolah minggu untuk kelas junior yang dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai melalui Zoom. Pada hari Selasa ada ibadah Deborah Wanita yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Pada hari Rabu dan hari Kamis ada PSBB doa syafaat yang akan dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Setelah itu hari Jumat ada Zoom meeting Ibu Gembala dengan Jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama yang dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Pada hari Sabtu dan hari Minggu ada Zoom meeting J-Club yang akan dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Kamis ini, saudara kasih, ada doa PSBB secara akbar yang akan dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Jangan sampai kita tidak ikut hadir dalam PSBB akbar pada hari Kamis ini ya saudara kasih ya. Puji akan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara kasih untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang Engkau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa berkumpul dalam ibadah online di minggu yang indah ini. Kami percaya ya Tuhan, semuanya ini karena kebaikan Tuhan, semuanya ini karena kasih karunia dari Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, akan menerangi pikiran kami, akan mengangkat segala persoalan dan masalah kami ya Tuhan, sehingga kami tetap percaya pada Engkau, sehingga iman kami tetap kokoh pada Engkau. Kami semua tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Engkau, Tuhan Allah Yesus Kristus di atas segala-galanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin. Sekarang mari kita sama-sama memuji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Tuhanku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh Jesus, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syumbahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Yesus, segala pujian hanya bagi namamu. Engkau yang layak disembah. Oh Jesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar yang setiap hamba-Mu sampaikan itu boleh berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam kondisi yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti ibadah online ini dan semangat untuk menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu memerdekakan hidup kita, saudara. Pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja itu komunitas atau rutinitas.
Ya, sekali lagi gereja itu komunitas atau rutinitas. Nah, saudara, kita akan buka dulu firman Allah di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, banyak orang merasa bahwa mengapa kita perlu sih sering-sering untuk bertemu? Kenapa kita sering-sering perlu selalu ada di dalam komunitas? Bahkan firman Tuhan memberikan tanda seru ya, bukan koma, tanda seru yang betul-betul menekankan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Ini berarti penting sekali ya. Dikatakan ada kata janganlah ya, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan. Nah, seperti dibiasakan ini seperti udah menjadi rutinitas dia, saudara. Udah menjadi kebiasaan dia untuk dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang seharusnya dia harus hadir sebagai murid Kristus. Mengapa Tuhan begitu menekankan pentingnya untuk kita selalu berada di dalam komunitas kita, saudara? Di dalam perjanjian lama, kita mengetahui pasti ya bahwa dunia ini diciptakan dimulai dari sebuah komunitas, keluarga Adam dan Hawa. Adam, Hawa, dan dua anaknya Habil dan Kain. Dan melalui keturunan mereka maka bumi mulai dipenuhi, saudara. Ketika bumi dihancurkan melalui air bah di dalam kisah Nuh, saudara, Tuhan juga memulai lagi dari keluarga Nuh. Artinya Tuhan selalu memulai dengan sebuah komunitas. Dan Allah kita juga Allah yang berkomunitas, bukan? Dikatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita kenal dengan Tritunggal. Betapa esensi sekali bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk berkomunitas yang sangat tinggi, saudara. Untuk sangat penting untuk bersosial, berhidup bersama-sama, saudara. Sampai ditekankan di dalam firman-Nya juga untuk kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Mengapa kita harus selalu ada dalam komunitas? Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengapa sih kok Tuhan penting-penting banget selalu mengingatkan kita untuk selalu tinggal di dalam komunitas, saudara. Yang pertama, komunitas gereja sebagai sumber energi. Ya, ini poin yang pertama, komunitas gereja sebagai sumber energi. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan jelas banget berkata, dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ada kehadiran Tuhan di sana. Jadi Tuhan hadir dalam pertemuan kita, pertemuan anak-anak Tuhan, di mana saat kita berdoa di dalam nama Yesus, walaupun hanya jumlah yang sangat kecil, 2 atau 3 orang, Tuhan hadir di sana, saudara. Wow, ini adalah sumber energi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan. Ya, mari katakan kanan kirinya ya, jangan biasakan untuk meninggalkan pertemuan. Amin ya. Jangan biasakan untuk bolos datang pertemuan. Walaupun hari ini kita dibatasi oleh social distancing di mana kita harus menjaga jarak, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak mau kehabisan akal. Kita bisa bertemu secara online ya. Kalau kita kenal di gereja kita ada pertemuan-pertemuan online melalui Zoom, saudara pastikan hadir setiap kali ada pertemuan-pertemuan, saudara. Ya, karena apa? Karena disitulah sumber energi, saudara. Tahukah saudara firman Allah berkata apa? Ketika Yesus sedang berpuasa, iblis membujuknya. Tuhan berkata, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudara? Ada energi yang lain yang Tuhan sediakan di dalam pertemuan anak Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, saudara. Kalau saudara tanya, apa nggak pernah bosan Pak Dolphin? Pertemuan terus pertemuan? Ya, saya juga pernah bosan, saudara. Saya juga kadang-kadang kehabisan energi, kehabisan tenaga. Mau ngapa-ngapain juga males. Ada momen itu dalam hidup saya, saudara.
Tetapi setiap kali saya memaksakan diri untuk datang pertemuan anak-anak Tuhan, walaupun online, saudara, saya bisa bertatap muka, saya bisa berbicara, saya bisa mendengar mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bisa mendengar rekan saya sharing kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Wow, saudara, apa yang terjadi? Betul firman Allah berkata bahwa Tuhan hadir, Dia memberi energi, memberi pengharapan, memberi semangat. Saudaraku, ini bukan main-main, bukan? Ketika misalnya saya suka ya di rumah ada wifi misalnya. Wifi itu ada routernya atau pemancar internetnya, saudara. Saya udah tahu nih titik-titik mana di mana wifi ini akan kuat sekali sinyalnya. Ya, semakin saya mendekati sumber energi wifi itu semakin kenceng, downloadnya kenceng, uploadnya kuat, saudara. Waduh, enak sekali ya, tidak ada buffering, tidak ada ngekok-ngekok ya, gambarnya jernih, jelas. Tetapi saya tahu kalau misal saya sudah mulai menjauh, misal ke arah-arah parkiran mobil, bahkan ke arah pagar rumah, itu mulai internetnya mulai redup, saudara. Karena apakah saya mau menjauhkan diri dari sumber wifi itu? Itu sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Mungkin saudara tidak merasa. Karena apa? Karena saudara kan tubuh, betul nggak? Daging kita ini nggak peka, saudara. Tapi saudara akan mulai merasa di jiwa dan roh saudara pasti ada kekosongan, saudara. Pasti ada mulai banyak kegalauan. Pasti akan mulai ada banyak masuk virus-virus kekhawatiran, virus-virus negatif, mungkin kepahitan dan sebagainya mulai bertumbuh berkembang saat kita mulai menjauhkan diri dari energi sumber kehidupan kita yang Tuhan desain ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan saya percaya saudara yang menyaksikan, yang komitmen setiap minggu, saudara ya, untuk masuk sungguh-sungguh komitmen dalam ibadah online maupun pertemuan-pertemuan kecil melalui Zoom, saudara pasti akan mengalami Tuhan. Saudara pasti dikuatkan. Amin. Karena setiap saudara dicas lagi. Nah, saudara, saya juga kalau misalnya lagi mau ada meeting gitu ya, pas betul meetingnya zaman dulu di mall ya, kalau nggak di tempat kafe-kafe yang menyajikan minuman panas ya, saudara tahu kan? Tahu nggak posisi mana yang paling favorit orang duduk? Ayo tebak, posisinya yang dekat apa? Ya betul, yang dekat colokan, saudara. Jadi setiap kali saya sama kakak saya atau sama teman-teman gereja atau teman-teman sekerja kalau mampir ke tempat pertemuan, selalu carinya apa? Saya tanya, mas, di mana yang ada colokan? Ya enggak? Kita pengen apa? Ngecas handphone, ngecas laptop ya, ngecas alat-alat elektronik kita, saudara. Karena apa? Karena di colokan itu ada sumber energi sehingga kita bisa beraktivitas kerja walaupun kita ada di mall, walaupun kita jauh mungkin dari kantor, tetapi kita bisa tetap bekerja efektif. Karena apa? Karena dekat sumber energi. Demikian juga saudara, kalau kita dekat dengan sumber energi, wow, luar biasa, saudara akan kuat. Oleh karena itu, please saudara, please jangan menjauhi pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan sebagian orang itu, saudara. Jangan ikuti, ya. Walaupun itu mungkin orang-orang serumah saudara yang suka bolos gitu ya, suka tidak mau ikut pertemuan-pertemuan, jangan ikuti, please saudara, karena saudara akan lemah. Ya, walaupun mungkin kelihatannya secara fisik sih kayak tidak ada perubahan ya. Tapi di dalam kita, saudara ya, handphone saya itu kalau misalnya kehabisan baterai ya bentuknya tetap handphone, saudara, nggak bentuknya jadi bakpao gitu. Tetap handphone, mereknya sama, tetapi udah nggak ada baterainya, saudara. Ya gunanya udah berfungsinya sudah berkurang jauh, bahkan fungsinya sudah tidak lagi maksimal karena jauh dari energi. Mari saudara tetapkan hati untuk selalu kuat. Nah, saudara, saya akan memberikan sebuah hal yang menarik yang ada di pekarangan rumah saya. Ya, saudara bisa saksikan video ini, bagaimana saya menemukan sebuah keunikan, dan ini yang terjadi ketika kita mulai menjauh dari energi. Silakan menyaksikan, saudara. Shalom, saudara. Nah, ini saya rekam sebelumnya. Jadi suatu kali saya lagi ke depan rumah saya menemukan ada sebuah yang menarik, sebuah daun ya. Kalau saudara perhatikan daunnya, ya.
Daunnya ini sedang dalam proses menuju kematian, saudara ya. Dan mungkin dia terlepas. Ini yang terjadi buat anak-anak Tuhan yang sudah mulai lepas keluar dari komunitas. Jadi ketika dia patah ya sumbernya, dia terlepas dari sumbernya, akibatnya apa? Mungkin dia nggak langsung ya, ini mungkin prosesnya udah sekian lama, dia nggak langsung mati, tetapi ada proses perubahan di sini. Ya ini bukan sambungan ya, ini satu, tuh lihat ya, ini jadi kayak satu gitu. Ini yang terjadi buat anak-anak Tuhan ya, yang sudah mulai lepas dari komunitas. Ini yang terjadi. Kematian memang prosesnya kayak nggak langsung gitu loh. Tetapi ini ya contoh yang saya lihat di depan rumah saya. Bagaimana kalau kita meninggalkan pertemuan, ya kita mulai nggak aktif lagi, kita mulai menganggap remeh pertemuan, hanya sekedar rutinitas. Ini yang terjadi, saudara. Jangan seperti ini, oke? Ya, kita harus tetap melekat ya pada sumbernya sehingga kita mengalami kehidupan dan kita tetap hijau. Firman Tuhan katakan ya, daunnya selalu hijau, segar, dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa ketika saudara tinggal dalam komunitas yang benar. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Nah, itu dia saudara. Saudara perhatikan, daun ini bisa aneh saudara ya. Daunnya bisa sebagian hijau, sebagian mulai mati. Kenapa saudara? Ini yang disebut proses yang terjadi ketika kita mulai jauh dari sumber saudara. Atau kita sudah mulai putus. Awalnya masih hijau saudara, tetapi lama-kelamaan tidak langsung memang, tidak langsung mati, tapi ada proses yang cukup lama saudara untuk terjadi perubahan mulai dari kekeringan. Jangan tinggalkan pertemuan saudara. Seberat apapun ya, sesulit apapun, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Yang kedua, saya mau bagikan kenapa Tuhan ingin kita tinggal dengan komitmen untuk dalam komunitas ini saudara. Yang kedua, komunitas gereja sebagai tempat bersinergi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Nah, sinergi berasal dari kata Yunani atau sinergos yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari proses interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan dan harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum saudara. Bayangkan saudara, Tuhan ibaratkan kita tuh seperti ya, katakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita nih saudara dan saya, keluarga saudara itu masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Buat saudara yang percaya Tuhan Yesus, yang sudah lahir baru, saudara masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Jadi tubuh kita ya, seperti bayangkan saudara, ada banyak anggota ya, ada jari, ada wajah, ada hidung, bahkan ada yang tidak kelihatan seperti jantung, hati, lever ya, paru-paru nggak kelihatan, tetapi itulah bagian dari anggota tubuh saudara. Bayangkan jika jantung dicabut keluar dari tubuh, waduh. Ketika dicabut, saudara keluar, dia tidak bersinergi, dia tidak bekerja bersama-sama lagi. Akibatnya apa? Seluruh tubuh mati, saudara. Ya, begitu vitalnya untuk Tuhan membayangkan bahwa ketika kita sebagai tubuh Kristus itu harus selalu bersama-sama, saudara. Amin. Harus selalu harmonis, harus selalu harus saling membantu, harus saling memberi, harus saling menerima. Di mana inilah terjadi namanya sinergi, saudara. Ketika bagian tubuh kita dilepas, saudara. Misalnya kaki saya aja kejepit pintu, saudara. Yang sakit itu bukan hanya jempol kaki saya, saudara. Yang paling pertama teriak tuh mulut, saudara. Aduh ya, padahal mulutnya nggak kejepit. Karena apa, saudara? Saling sinergi. Mulut minta tolong, tangan lalu mengambil obat-obatan, lalu membasuhnya, memberi obat. Itu sinergi, saudara. Di dalam tubuh Kristus, ketika saudara bersama-sama dalam anggota tubuh Kristus, bertemu bersama, berkomunitas, saudara, bukan hanya rutinitas. Kenapa? Rutinitas adalah sesuatu yang kadang-kadang hanya sekedar basa-basi, saudara, ya, asal ngabsen aja.
tetapi kita berkomunitas di mana kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling melayani, saudara. Amin. Terjadi sinergi, saling menguatkan. Ini luar biasa, saudara. Di gereja ada yang pinter, jago keuangan. Wah, tetapi di sisi lain ada yang pinter main musik, ada yang pinter bernyanyi. Di sisi lain ada yang jago masak, saudara. Ada yang jago untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mampu mengajar. Ada yang sangat rajin untuk membersihkan semuanya menjadi bersih. Semua itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Ada yang rajin membesuk, ada yang rajin untuk melakukan pelayanan-pelayanan kepada janda-janda, orang-orang yang kesulitan. Semuanya bersinergi. Tetapi bisakah kita tanpa bersinergi? Saudara sendiri saja lakukan semua, kita pasti keteteran. Bahkan di keluarga kita juga sama kan, saudara? Ya, saya dengan keluarga bersinergi. Ya, anak saya bagian apa, saya bagian apa, istri saya bagian apa. Kita semua masing-masing bekerja sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, di saat saya berhalangan atau saya sakit, anak saya membantu saya. Di saat istri saya sedang kurang sehat, saya membantu istri saya. Demikian juga ketika saya berhalangan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan, istri saya juga membantu saya. Itu namanya sinergi. Ini yang Tuhan inginkan yang ada dalam komunitas. Firman Allah berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Amin. Dan kamu adalah anggota-anggotanya. Haleluya. Mari saudara, jangan sekali-sekali keluar dari tubuh. Jangan sekali-sekali saudara memisahkan diri dari tubuh. Apa yang terjadi? Seperti tadi, seperti daun yang sudah lepas dari sumbernya. Akibatnya dia juga mengalami kematian. Yang ketiga, komunitas sebagai tempat perlindungan. Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan mengibaratkan dirinya seperti halte, saudara. Ya, seperti perlindungan. Ya, kalau hujan kita semua lari ke halte. Kalau di tengah jalan ya, cari mana halte, tempat untuk berteduh. Tuhan itu tempat perlindungan. Tubuh Kristus, Tuhan adalah sebagai kepala kita tubuhnya. Kita juga Tuhan izinkan untuk kita menjadi tempat perlindungan, saudara. Saya akan bawa saudara menyaksikan sebuah film pendek ilustrasi bagaimana komunitas bukannya rutinitas saja, tetapi dia tempat perlindungan. Amin. Yang menjaga kita dari berbagai bahaya yang mungkin saja bisa membunuh hidup kita, saudara. Mematikan rohani kita. Mari kita saksikan ilustrasi yang berikut ini. Smarter to travel in groups. Wow, luar biasa saudara ya. Itulah pentingnya ya komunitas, saudara. Kalau sendiri nggak mungkin selamat tuh saudara ya. Tetapi karena hidup dalam komunitas, maka dia mendapatkan perlindungan. Ada rasa aman, saudara. Suatu kali saya ingat pada waktu itu saya naik bus malam-malam dari sebuah acara di Terminal Senen, saudara. Tahu saudara ya, sangat rawan sekali malam-malam jam 10 malam kurang lebih. Itu terminalnya gelap betul, saudara ya.
yang ada hanya segelintir orang. Dan saya cari mobil yang arah ke Lebak Bulus waktu itu, rumah saya di daerah Lebak Bulus sana ya. Saya cari mobil Kopaja, saya naik. Sambil menunggu penumpang yang lain, saya dalam hati deg-degan saudara. Wih, ini pasar Senen ya. Serem-serem orangnya. Wah, deg-degan saudara. Karena saya hanya sendiri di bus itu saudara. Waduh, udah malam. Rasanya tidak nyaman sekali, rasa tidak aman, rasa nggak enak saudara. Akhirnya ada 1-2 orang naik, lalu mobil ini mulai jalan. Tetapi suatu kali ada di mall ya, di Senen itu ada mall ya. Tiba-tiba saya melihat saudara, ada karyawan-karyawan mall baru keluar dari mall ya. Wah, mereka memenuhi Kopaja itu. Waduh saudara, apa yang terjadi? Wah, saya langsung rasa aman. Ada, ya itu nggak bisa dibohongin saudara, bener nggak? Saudara, ketika saudara ada dalam komunitas, ini bukan hanya masalah saudara, aduh saya nggak suka, oh saya ada keperluan ini, ada keperluan. Enggak saudara, ini masalah hidup kita, di mana kita akan perlu perlindungan. Tuhan menciptakan perlindungan itu di mana? Di dalam komunitas kita, seperti film yang tadi kita saksikan. Gereja Tuhan bisa berfungsi sebagai tempat perlindungan. Kalau kita mau sama-sama tidak mau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Orang-orang yang setia untuk datang di dalam pertemuan ibadah, dia pasti akan merasakan perlindungan. Didoakan terus-menerus ya, selalu mengalami namanya supply energi, saudara. Ya, karena disinilah kita mendapatkan tempat perlindungan, rasa aman. Nah, dan saudara tahu ya, beberapa waktu belakangan ini kita melayani juga banyak sekali jiwa-jiwa yang kesulitan keuangan, yang terlibat hutang, yang sedang dalam ambang perceraian karena perselingkuhan. Saya melihat komunitas ini bisa betul-betul menjamah banyak orang saudara. Menjamah puluhan orang. Saya mendengar kesaksian orang-orang yang tadinya mau bunuh diri, orang-orang yang sudah putus asa, yang tidak tahu mesti bagaimana karena hutangnya sudah sangat besar sekali, di luar kemampuan, sudah diintimidasi oleh debt collector, bahkan ada yang sudah di PHK, bahkan sudah tidak punya penghasilan lagi. Orang-orang ini tidak ada rasa aman. Tapi ketika mereka masuk dalam komunitas kita, apa yang terjadi saudara? Mereka merasakan damai, mereka merasakan pemulihan. Bahkan saat-saat ini kita mulai banyak mendengar kesaksian, bukan? Bagaimana mereka mulai merasakan ada perlindungan. Iman mereka dibangun, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa mengucap syukur karena Tuhan mulai buka jalan. Ada sebuah pepatah yang saya suka sekali, istilahnya kata-kata hikmat yang menarik sekali. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau kita mau bergerak cepat, sendiri aja saudara. Ya, lebih cepat sendiri. Tetapi kalau kita ingin berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Perjalanan yang kita lakukan dalam kehidupan ini bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tetapi bertahun-tahun. Kita bersama-sama. Ada dari jemaat yang dari sekolah minggu ya, bahkan dari lahir ya, di gereja ini terus saudara, bersama-sama saudara, berjalan bersama-sama hingga dewasa, hingga bekerja sampai menikah, sampai punya anak saudara. Ini adalah perjalanan yang panjang saudara. Kalau kita tidak mau bersama-sama, kita mau sendiri-sendiri aja, akibatnya rugi sendiri. Amin saudara. Mari kita terus bersama-sama dalam komunitas. Bayar harga saudara untuk mau datang dalam pertemuan. Amin. Bayar harga. Amin saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Komitmen saudara. Yang keempat, yang bagian yang terakhir saya mau share buat saudara. Mengapa Tuhan ingin kita selalu ada dalam komunitas? Komunitas adalah tempat kita belajar saling dan praktek firman Tuhan. Sekali lagi, komunitas adalah tempat kita belajar saling mengasihi, saling mendoakan, saling menasehati, saling menegur, dan juga praktek kehidupan. Banyak orang kenapa sih pada bosen ada dalam komunitas gereja?
pastinya saudara kebanyakan ya. Karena apa? Tidak mau belajar saling. Selalu pengennya nerima terus, pasti bosen. Ya, saya ingat banget ya waktu dulu saya sekolah, itu sekolah yang zaman dulu itu kebanyakan pasif banget. Kita cuma duduk dengerin dosen, guru ngajar. Nggak pernah diajak diskusi yang penting, saudara. Kebanyakan diskusi juga PR, yang jawabannya juga udah ada sebetulnya. Kadang-kadang ngantuk banget, saudara. Kadang-kadang udah nggak nahan nih, aduh tidur, mulai taruh tas di atas meja yang gede, lalu ngumpet dan tidur. Ya, ada yang ke toilet berkali-kali karena udah bosan, saudara. Kenapa? Karena tidak terjadi saling, saudara. Tapi ada guru, yang pinter, saudara, yang ngajarnya menarik sekali karena di situ terjadi diskusi. Nah, saling melayani, saling memberi masukan. Yang betul ini, Pak dosen, yang benar ini Bu dosen. Coba kita diskusikan, coba didebat. Apa betul jawabannya? Apa benar teorinya? Wah, menarik sekali. Dalam firman Allah di dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat 42, saya bacakan buat saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah gaya hidup anak-anak Tuhan di perjanjian baru, saudara, jemaat mula-mula. Mereka luar biasa sekali. Dikatakan mereka bertekun. Bertekun artinya apa? Rutin, terus menerus, komitmen dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka betul-betul komitmen mau diajar dan dalam persekutuan. Nah, persekutuan ini, saudara, ada interaksi, ada saling, ada praktek kehidupan. Wah, saudara, saya ingat banget anak saya pernah cerita, dia di sekolah itu paling kesel pelajaran akunting. Karena apa? Akunting itu kan cuma ngitung-ngitung gitu ya. Ngitung, balance atau enggak gitu ya. Mungkin ya membosankan, saya juga kayaknya kurang terlalu suka. Sampai suatu kali dia praktek. Dia jualan online, dia mulai belajar berusaha. Nah, saudara, setiap usaha kan harus ada akuntingnya, ada pembukuannya, ada laporan keuangannya. Baru ketika dia praktek itu, dia baru merasa, wah, gue baru ngerti nih pentingnya belajar akunting. Banyak dari kita mungkin kita belajar teori tentang mengasihi, teori tentang memperhatikan, teori untuk saling menasihati, tetapi tidak pernah menasihati, tidak pernah ada melakukan konseling, tidak pernah menjadi konselor, saudara. Ya, kita nggak akan tahu, pasti bosen, saudara. Oleh karena itu, jemaat harus bisa saling sharing, saudara, saling menguatkan. Jangan denger terus, nanti akibatnya pengantuk. Kalau udah ngantuk gimana? Bosen. Kalau udah bosen jadi rutinitas, diulang tiap minggu, setahun, 2 tahun, lama-lama apa? Ya mual juga, saudara, tidak akan bertumbuh dengan baik tentunya. Tapi biarlah komunitas menjadi tempat kita belajar untuk saling dan praktek kebenaran firman Tuhan. Nah, ada rekan kita juga yang sudah lama memendam bakat bermain gitarnya, ya. Suatu kali ya kita juga kurang tahu dia bisa main gitar atau enggak. Tetapi suatu kali di sosmednya, wah, dia main gitar bagus sekali, saudara, ya. Wah, ketika kita tahu, wah, kamu ternyata punya bakat ya bermain gitar. Akhirnya apa? Wah, teman saya ini langsung dengan sigap, ayo kamu masuk tim gereja untuk bisa main gitar. Nah, kenapa, saudara? Ketika kita ada di dalam komunitas, kemampuan bermain gitarnya menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih keren ya. Bahkan dia beli alat baru dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena tinggal dalam komunitas, kita tidak hanya menerima, tapi kita juga belajar memberi. Pada waktu kita saling, amin, katakan saling, saling memberi, saling menasihati, saling juga menerima, saudara, berkat. Kita mulai bertumbuh. Ada yang jago desain, waduh, saudara, membantu untuk mendesain ya. Kalau kita lihat flyers gereja, itu juga dibantu, saudara, oleh orang-orang yang mau saling memberi, membagi ilmunya. Dalam komunitas, ini adalah tempat di mana kita untuk saling belajar, untuk saling praktek. Jadi, saudara, komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita. Sekali lagi, komunitas gereja kita
Komunitas rohani itu bukan cuma penting buat kita. Komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ini adalah perintah Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara bilang, saya ingin melakukan kehendak Tuhan, ya ini kehendak Tuhan. Untuk saudara tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita baca kembali dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari saudara, kita garis bawahi semakin giat melakukannya. Bukannya semakin hilang, bukan semakin tidak ikut, saudara, tapi semakin giat. Saudaraku, mungkin saudara nggak bisa ikuti semua pertemuan, tapi saudara coba pikirkan baik-baik. Misal saudara udah ikut nih ibadah online, lalu saudara mau ikut lagi yang pertama mungkin pertemuan online dari Zoom dengan kelompok kecil, ya. Saudara komitmen, jangan datang enggak, datang enggak, datang. Itu enggak tekun, saudara. Karena apa? Pertemuan itu harus konsisten. Amin. Jangan dibiasain bolongnya, ya. Jangan dibiasain bolosnya. Ya, saya bersyukur ada saudara, saya sering ketemu di Zoom online kita, ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang komitmen selalu hadir. Saya tahu beliau juga orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bahkan ada dari luar kota, ada yang dari luar negeri, tetap menyempatkan diri loh. Ya, saya pikir, waduh, ini luar biasa banget ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan yang betul-betul ngerti bahwa Tuhan berkehendak untuk kita selalu hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Dan saya percaya, saudara, kita melakukan ini, saudara. Ada 4 hal. Yang pertama apa, saudara? Komunitas gereja sebagai sumber energi. Katakan, sumber energi. Yang kedua, komunitas gereja sebagai tempat bersinergi. Amin. Kita kerja bersama-sama. Yang ketiga, komunitas sebagai tempat perlindungan. Ya, saudara bosan nih. Mungkin saudara ada rasa gak enak, terus datang, saudara. Saudara akan disembuhkan. Saudara akan dipulihkan pasti. Yang keempat, komunitas adalah tempat saling dan praktek kehidupan. Mari saudara, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati saudara, menyentuh hati saudara, dan saudara berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau kembali. Aku sudah lama sekali tidak ikut pertemuan-pertemuan. Hanya sesekedarnya saja. Pas bisa aja, saudara. Hanya sesekali saja. Dan pada pagi hari ini, saudara dijamu oleh Tuhan. Saudara tahu, saudara mulai kering seperti daun tadi. Saudara sudah setengah, saudara sudah keluar, sudah lepas dari sumber kehidupan, sudah lepas dari sumber-sumber pertemuan, sumber energi. Kembali, saudara, komit, tetapkan hati. Entah seminggu 2 kali, 3 kali, saudara tetapkan hati. Hanya mungkin beberapa jam, ya, 1 jam, 2 jam, saudara ambil waktu untuk sungguh-sungguh ada dalam pertemuan-pertemuan kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kalau Tuhan ingatkan untuk kami selalu komitmen di dalam pertemuan komunitas kami, Tuhan. Walaupun secara online Engkau hadir, Tuhan. Engkau tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan kami percaya, Tuhan, kami melihat sendiri bagaimana orang-orang diubahkan walaupun hanya pertemuan online. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja menjamah orang-orang bahkan yang ada di tempat-tempat yang jauh. Walaupun berada tempat yang berlainan, Tuhan menjamah, Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup setiap mereka. Itu juga berlaku dalam hidup setiap kami yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.